Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Dialah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah pencipta langit dan bumi, dan Allah yang maha baik, yang maha pengasih dan penyayang. Di pagi hari yang indah ini kami datang berterima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam istirahat. Pagi ini Bapa, dengan kekuatan tubuh yang baru, kami bangun, kami menghirup udara segar, dan pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya tuntunan Roh Kudus bisa menerangkan dalam hati dan pikiran kami. Kami bisa mengerti, memahami, dan mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Prestasi yang luar biasa. Judul renungan hari ini, bersembunyi di loteng. Ayat inti terdapat dalam kitab Yosua 10 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Kepada Yosua dikabarkan demikian. Kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Saudaraku, salah satu rekor paling aneh adalah bersembunyi yang dibuat oleh seorang anak muda program pertukaran mahasiswa asing Cina di Amerika dengan nama Cheng Guanlim. Dia adalah mahasiswa di Fakultas Teknik di Universitas Michigan, tetapi mendapati bahwa nilainya sangat buruk dalam mata kuliah fisika dan matematika. Jika studinya tidak membaik, dia terpaksa harus meninggalkan sekolah, berhenti dari pekerjaannya sebagai petugas kebersihan di gereja First Methodist Ann Arbor, dan membawa kembali berita memalukan tentang kegagalan akademisnya kepada sang ayah yang adalah seorang guru di sekolah di Singapura. Suatu hari di bulan Oktober tahun 1955, Cheng didapati menghilang. Teman-temannya termasuk pendeta Eugene Ransom, pendeta gerejanya, memanggil polisi. Tapi mereka tidak menemukan petunjuk apa-apa. Teman-teman Cheng dari gereja Metodis itu punya misteri lain yang harus mereka pecahkan, yaitu suara benturan aneh yang keluar dari gereja yang sepi di malam hari. Suatu pagi, 4 tahun setelah hilangnya Cheng, sepasang detektif swasta yang dipanggil oleh pendeta Ransom mendengar pintu jebakan ke arah loteng gereja dibanting. Bersama dengan polisi, mereka kemudian memanjat dan mengibaskan cahaya senter mereka ke seluruh area loteng itu. Dan di sana, berjongkok di atas mereka, di salah satu kasau loteng, adalah Cheng. Selama 4 tahun loteng gereja telah menjadi rumahnya. Suara-suara benturan itu adalah Cheng yang melompati tali agar tetap bugar. Di siang hari dia akan tidur menggunakan bantalan dari bangku gereja. Pada malam hari dia akan berjalan-jalan di sekitar gereja dan mengambil makanan dari dapur. Secara fisik, Cheng tampaknya tidak terpengaruh oleh hidup pertapaannya. Tapi saat polisi menyeretnya untuk masuk ke penjara daerah 4 tahun, kekhawatirannya akan rasa malu tiba-tiba menghilang. Saya telah menjadi seorang pengecut, katanya. Saya senang saya ditemukan. Alih-alih membiarkannya di penjara, seorang pengusaha lokal mulai mengumpulkan donasi untuk membantunya menyelesaikan pendidikannya. Universitas juga mengizinkan dia untuk melanjutkan studinya kembali, dan dia akhirnya lulus pada tahun 1961 dan kemudian melanjutkan untuk mendapatkan gelar masternya. Cheng akhirnya kembali ke Singapura. Tahukah saudara bahwa Alkitab membicarakan ketika setan dengan terpaksa akan menjalani kehidupan seorang petapa? Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga,
memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Dalam kitab Wahyu 20 ayat 1 dan 2. Seperti 5 raja musuh di zaman Yosua yang ditemukan bersembunyi di dalam gua, setan suatu hari nanti akan dibawa keluar dan dihancurkan selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang baru saja kami dengar. Kami percaya kasih dan kemurahan Tuhan akan menolong kami, memampukan kami untuk kami hidup selalu berkenan kepadamu. Kami percaya kasih dan kemurahan Tuhan akan menolong, membantu kami untuk selalu datang lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.